Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan cerita perjalanan saya touring bersama istri menuju ke Pulau Bali di masa new normal. Siapa sih yang tidak ingin pergi ke Bali? Tetapi di masa new normal seperti sekarang ini, bagaimana ya caranya supaya bisa pergi ke Bali dengan rasa aman dan nyaman? Simak video ini sampai selesai ya. Ya, tentunya kita ketahui Bali adalah sebuah pulau di Indonesia yang dikenal karena memiliki pegunungan berapi yang hijau, terasering sawah yang unik, pantai dan terumbu karang yang cantik. Terdapat banyak tempat wisata juga di sana sehingga menarik perhatian dan wisatawan untuk berkunjung. Sudah 1 tahun lebih rasanya wabah virus ini tidak kunjung pergi, meluluh lantakan dan melumpuhkan sektor perekonomian serta pariwisata, tidak terkecuali di Pulau Bali. Seperti biasa, saya melakukan perjalanan di pagi hari dan berharap nanti di penyeberangan ke Tapang itu tidak terlalu panas, tidak terlalu terik cuacanya, sehingga saya juga punya kesempatan untuk eksplor kapalnya seperti apa. Setelah melewati Taman Nasional Baluran Situbondo, kemudian Watu Dodol, saya tiba di Pelabuhan Ketapang sekitar pukul 6:25. Menurut info yang saya ketahui, untuk dapat melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa ke Bali, kita perlu membawa surat keterangan negatif COVID-19 ini ya, seperti biasa, atau melakukan swab antigen di Pulau Ketapang. Tetapi saya sengaja tidak membawa karena ingin mengetahui di mana letak jasa untuk melakukan ginos di Ketapang ini. Sekalian saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua, bagi yang ingin bepergian ke Pulau Bali, di mana kita harus melakukan ginos supaya bisa melakukan penyeberangan. Biasanya sih di sini terdapat petugas yang mengarahkan dan memberikan informasi, tetapi mungkin karena saya datang cukup pagi sehingga belum ada petugasnya, dan saya coba mencari informasi di loketnya langsung. Setelah mendapatkan informasi dari pihak loket, saya kembali lagi ke belakang, kemudian mencari Bank BNI karena posisi ginosnya di sebelah Bank BNI, kemudian langsung turun ke bawah. Di sini ada banyak sekali orang yang menawarkan tiket. Saran saya kepada teman-teman semua yang ingin melakukan ginos di sini, itu langsung saja mengikuti informasi yang sudah diberikan di loket tadi, kemudian ke tempat resmi yang sudah disediakan oleh pihak ginosnya. Oke, sekarang kita mencari tempat ginosnya di sebelah mana. Menurut informasi tadi, tinggal turun saja ke bawah, kemudian ambil sebelah kanan, berarti ke sini. Berarti kita mengambil tombol tiketnya untuk masuk ke parkiran. Tempat parkirannya cukup sempit untuk motor seperti saya menggunakan triple box ini, harus berhati-hati. Oke, kita sudah masuk ke parkiran ginosnya. Setelah ini saya akan melakukan ginos terlebih dahulu, kemudian setelah itu kembali lagi ke loket untuk melakukan penyeberangan. Jadi teman-teman semua, seperti inilah tempat kita untuk memiliki tiket ginosnya supaya bisa masuk ke pelabuhan. Jadi teman-teman semua bisa menyimak langsung dari video yang saya berikan dan informasi yang saya sampaikan tadi, supaya teman-teman semua bisa menghindari calo yang ada di Pelabuhan Ketapang ini. Sebenarnya calo itu cukup membantu ya dalam hal efisiensi waktu, tetapi kalian akan mendapatkan harga yang lebih mahal dari yang sebenarnya. Oke guys, ginosnya sudah ada di tangan dan sekarang kita kembali lagi ke loket untuk melakukan penyeberangan. Oke guys, kita kembali lagi ke loket yang tadi. Kita melakukan penyeberangan. Ya, masih antri dulu sebentar ya. Cukup sepi sih di sini karena masih pagi juga ya. Kita cari jalan menuju penyeberangannya ya guys, menuju ke kapal.
Oke, alhamdulillah akhirnya Sido nyebrang guys. Tinggal kita mencari jalan menuju kapalnya untuk melakukan penyeberangan. Ini berarti kita lurus mengikuti rambu-rambu. Ya, ini sudah ada teman-teman yang lain mau nyebrang juga. Oh iya rek, yang tidak kalah penting sebelum melakukan penyeberangan, kalian harus mendownload aplikasi Verizi supaya kalian bisa melakukan pemesanan tiket online atau kalian dapat membeli di outlet atau counter yang tersedia di pinggir jalan. Dan ternyata di sini ada pemeriksaan lagi guys. Ini ada pemeriksaan tiket kalian dengan KTP, kemudian dengan surat ginosnya yang bagi yang melakukan ginos di Pelabuhan Ketapang. Oke, kita bersiap untuk melakukan penyeberangan. Ini kita bersiap masuk ke portal yang berikutnya, portal terakhir sebelum menuju ke kapal. Saran saya bagi teman-teman semua yang ingin melakukan penyeberangan di ke Pulau Bali, ini sebaiknya pagi hari ya. Selain ombak juga tidak terlalu besar, kemudian juga cuaca masih sangat bersahabat, tidak panas juga, dan kita bisa melihat proses kapalnya ketika akan bersandar. Sembari kita menunggu untuk penyeberangannya, kapalnya sudah siap, kita bisa melihat pemandangan sekitar, bisa sebentar mengabadikan momen. Kemudian biasanya ketika kapalnya sudah siap untuk melakukan penyeberangan akan memberikan tanda dengan membunyikan bunyi-bunyian atau klaksonnya. Oke, nah kodanya sudah memberikan aba-aba. Sekarang kita bersiap untuk masuk. Dan ternyata masih sepi juga di dalam, langsung saja ambil baris pertama. Seperti itulah kira-kira prosesnya untuk mendapatkan tiket ginos, kemudian di loket juga sampai jalannya menuju ke kapal untuk melakukan penyeberangan ke Pulau Bali. Setelah memasuki kapal, semua kendaraan roda 2 wajib jagang tengah atau standar 2 ya. Untuk kendaraan roda 2 seperti motor saya ini termasuk dalam kategori golongan 2 dan harga tiketnya sebesar 27.000. Sedangkan ginos di awal tadi itu harganya 50.000 per orang. Seperti inilah suasana di dalam kapal. Sebenarnya di dalam sana ada ruangan yang cukup nyaman, indoor, no smoking ya tentunya, tetapi saya lebih suka berada di luar seperti ini menikmati pemandangan. Kebetulan saya menjumpai cukup banyak masyarakat Bali yang ingin kembali ke Bali. Apabila kalian beruntung, maka seperti inilah kira-kira view yang akan kalian dapatkan di atas kapal. Desiran ombak yang tenang, hamparan lautan dan pegunungan sangat menenangkan bukan? Penyeberangan ini akan memakan waktu sekitar 40 menit, tapi percayalah guys, ketika kalian berada di kapal, 40 menit itu tidak akan terasa. Apalagi kalian akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat luar biasa seperti ini. Jadi sekarang waktu yang tepat untuk istirahat, karena nanti saya akan melanjutkan perjalanan explore Pulau Bali mulai dari Bali Utara hingga Bali Selatan dan kembali lagi ke Pulau Jawa. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.